Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار آمين. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita insyaallah dalam kesempatan ini melanjutkan kajian atau bedah buku Akidah Imam Empat Madhab sambil saya usahakan untuk bisa menampilkan PDF-nya. Sementara saya pakai HP ini supaya tampil nanti di laptopnya insyaallah. Baik, rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Sedikit kita mengulas kembali apa yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Pertama saya ingin menyampaikan sekaligus menegaskan bahwa akidah umat Islam, akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan akidah seluruh para nabi Allah adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Dalil atas keyakinan tersebut ada banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya firman Allah dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 11. Firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak menyerupai segala apapun. Yang dimaksud syai' di sini adalah segala apapun dari seluruh ciptaan Allah. Sehingga Allah mutlak tidak menyerupai segala apapun dari ciptaannya. Difahami dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan benda. Dan sifat-sifat Allah juga bukan sifat-sifat benda. Allah Maha Suci dari segala bentuk dan ukuran, kecil maupun besar. Adapun makna takbir Allahu Akbar adalah ay annallaha akbaru min kulli syai'in qadra. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha agung pada derajatnya dan kedudukannya lebih dari segala apapun. Maka makna takbir ini bukan dalam pengertian Allah sebagai benda atau fisik.
yang besar-besar, bukan. Tetapi takbir ini adalah bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung pada derajatnya, lebih dari segala apapun, dari seluruh ciptaan-ciptaannya ini. Kemudian di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang hal itu ditetapkan oleh Al-Quran sendiri. Dalam firman Allah, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat." Jadi ayat ini dengan tegas menetapkan bahwa di antara ayat-ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat muhkamat disebut dengan ummul kitab. Firman Allah, "Hunna ummul kitab." Artinya induk Al-Quran. Yang dimaksud bahwa ayat-ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang menjadi rujukan utama dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat adalah ayat-ayat yang jelas maknanya, sharih, la yahtamilut ta'wil. Yaitu ayat-ayat yang tidak mengandung makna ta'wil. Seperti firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Ayat lainnya seperti firman Allah, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ayat lainnya seperti firman Allah, fala tadribu lillahil amsal. Dan beberapa ayat lainnya. Ayat-ayat mutasyabihat yang kedua, yaitu ayat-ayat yang mengandung makna ta'wil. Artinya, dari segi makna mengandung lebih dari satu makna. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim. Seperti juga firman Allah dalam Al-Quran, fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Juga seperti firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebentar saya pakai sudah tampil di laptop. Oh maaf. Tadi saya tidak
Kita melihat suaranya. Saya ulang. Di dalam ayat-ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang disebut mutasyabihat. Contohnya seperti firman Allah, yadullahi fawqa aydihim. Ayat lainnya firman Allah, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Ayat lainnya dari ayat mutasyabihat seperti firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan berbagai ayat lainnya. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang merupakan ayat-ayat mutasyabihat. Firman Allah misalkan, yadullahi fawqa aydihim dipergunakan dalam bentuk mufrad. Kata tunggal, yadullah. Sementara ada ayat lain dalam Al-Quran dipergunakan dengan bentuk musanna. Untuk menunjukkan dua. Disandarkan bagi Allah. Seperti dalam firman Allah. Bal yadahu mabsutatani. Yunfiqu kaifa yasha. Dalam ayat ini disebutkan yadahu. Musanna. Bentuk musanna asalnya yadani. Kemudian diidhofahkan kepada dhamir huwa atau dhamir hu sehingga nunnya dihilangkan menjadi yadahu. Ada dalam bentuk jama firman Allah di antara seperti was-samaa'a banainaha bi'aidin. Nah, bentuk bahasa Al-Quran semacam ini adalah bentuk ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat semacam ini tidak boleh difahami dalam makna zohirnya atau makna harfiahnya. Sehingga tidak boleh diterjemahkan menjadi tangan. Karena jika diterjemahkan dalam makna harfiah akan menjadikan satu ayat dengan lainnya saling bertabrakan, berseberangan. Tidak dapat difahami dan tidak dapat diterima oleh akal bagaimana jika diterjemahkan dalam makna harfiahnya bahwa di satu saat Allah memiliki satu tangan, lalu di saat yang sama juga memiliki dua tangan, di saat yang sama memiliki lebih daripada tiga. Demikian pula dalam Al-Quran ada penyebutan kata ain. Makna harfiahnya mata. Tentu makna harfiah ini tidak boleh disandarkan bagi Allah. Dalam Al-Quran sendiri, penyebutan kata ain, ada yang mempergunakan kata mufrad. Seperti firman Allah, walitusna'a ala aini. Tentang Nabi Musa alaihi salam. Ada pula yang pergunakan dengan bentuk jamak. Seperti firman Allah dalam Al-Quran tentang perahu Nabi Nuh. Tajri bi'ayunina. Nah, ayat-ayat mutasyabihat semacam ini tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Tetapi ayat-ayat tersebut telah dijelaskan oleh para ulama kita di kalangan ahli tafsir. Di mana setiap ayat-ayat itu memiliki makna dan kandungannya tersendiri sesuai konteksnya masing-masing. Nah, karena itu para ulama kita, misalkan di antaranya Al-Imam As-Sayyid Ahmad Ar-Rifa'i radhiyallahu anhu berkata dalam salah satu karyanya berjudul Al-Burhanul Mu'ayyad. Beliau mengatakan sunu aqaidakum minat tamassuki bi zahiri ma tashabaha minal kitab was sunnah fa inna dzalika min usulil kufr.
Sunu aqaidakum. Hindarkanlah akidah kalian. Minat tamassuki, dari berpegang teguh. Bizahiri ma tasyabaha, dengan zahir apa yang mutasyabih. Minal kitab was sunnati, dari Al-Quran dan hadis. Fa inna dzalika min usulil kufr. Karena demikian itu at-tamassuk bi zahiri ma tasyabaha minal kitab was sunnah, mengambil makna harfiah ayat-ayat atau hadis-hadis mutasyabihat, min usulil kufr, adalah dari pangkal-pangkal atau dari penyebab utama kekufuran. Nah, termasuk misalkan di antaranya ulama kita lainnya juga mengatakan seperti Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam Jawharatut Tauhid. Sangat populer. Nazam berisi penjelasan akidah ahli sunnati wal jamaah. Lebih dari 150 bait syair dalam penjelasan akidah. Di antara yang beliau tuliskan dalam nazamnya tersebut, beliau mengatakan wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Wa kullu nassin, dan setiap nas, setiap teks yang dimaksud daripada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, awhamat tashbiha, yang memberikan prasangka seakan-akan adanya keserupaan antara Allah dengan ciptaannya, awilhu, maka takwillah ia, warum tanziha, dan tujulah atau fahamilah oleh engkau at-tanziha, akan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama kita sepakat menetapkan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat ada dua metode. Yang pertama adalah metode tafwid. Metode tafwid adalah juga dikenal dengan takwil ijmali. Meyakini bahwa kalimat-kalimat yang disebutkan dalam Al-Quran seperti kata yad, kata al-wajah, kata al-ain, kata misalkan lagi kata ma'a yang disandarkan bagi Allah, itu semua bukan dalam makna zahirnya. Makna hakikatnya diserahkan kepada Allah. Tanpa kita terjemahkan, tanpa kita fahami dalam makna sifat-sifat kebendaan. Inilah yang dimaksud dengan at-tafwid, atau disebut pula dengan ta'wil ijmali. Yang kedua adalah yang disebut dengan ta'wil tafsili, yaitu memalingkan makna zahir teks-teks mutasyabihat tersebut dari makna harfiahnya dengan menentukan makna tertentu bagi ayat atau teks-teks tersebut dengan makna-makna yang sesuai bagi keagungan dan kesucian Allah. Misalkan firman Allah, yadullahi fawqa aydihim, ditakwil oleh para ulama kita seperti dikutip dalam banyak kitab tafsir seperti Al-Qurtubi, At-Tabari, dan lain sebagainya, bahwa yad di situ artinya bimakna al-ahad, janji. Oleh karena konteks ayat ini berbicara tentang bayat. Yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsih wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran azima. Nah, sehingga kata yadullahi dalam ayat ini ditakwil oleh para ulama kita
dengan makna ahdullah, janji Allah. Fauqa aydihim ay fauqa uhudihim. Sesuai konteks ayat tersebut. Nah, dua metode ini, baik takwil ijmali maupun takwil tafsili, diberlakukan oleh para ulama kita, baik ulama salaf maupun ulama khalaf. Di antara para ulama salaf yang berlakukan takwil tafsili seperti As-Sahabiyul Jalil, seorang sahabat Nabi yang agung, Sahibul Burhani wad Dalil, yaitu Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang bahkan mendapatkan doa spesial dari Rasulullah, di mana Rasulullah mendoakan, ya Allah mafaqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Di antara ta'wil beliau, Al-Imam Abdullah As-Sahabi, seorang sahabat Nabi tadi itu, di antara ta'wil beliau terhadap teks-teks mutasyabihat adalah di antaranya firman Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Oleh beliau di takwil nur, yang dimaksud pada nama Allah adalah hadi ahli samawati wal ard. Dalam ayat ini disebutkan Allahu nurus samawati wal ard. Bukan artinya bahwa Allah sebagai sinar, sebagai cahaya yang menyinari langit dan bumi. Bukan. Jika demikian maka berarti Allah sama dengan ciptaannya, sama dengan matahari atau makhluk lainnya. Tetapi nur yang dimaksud dalam ayat ini dinyatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ay hadi ahli samawati wal ard. Yang maha memberi petunjuk kepada penduduk langit. Hadi ahli samawat. Yang dimaksud adalah para malaikat. Wa ba'di ahli al-ardi, dan sebagian penduduk bumi. Yang dimaksud dari mereka bangsa manusia dan bangsa jin yang dikehendaki keimanan bagi mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat ada dua metode itu tadi. Yang pertama adalah ta'wil ijmali yang disebut pula dengan at-tafwid. Yang kedua adalah ta'wil tafsili. Yang jelas, ayat-ayat mutasyabihat, juga hadis-hadis mutasyabihat tidak boleh difahami dalam makna literalnya atau makna harfiahnya. Termasuk dalam hal ini yang sedang kita bahas adalah firman Allah, kata istawa yang disandarkan bagi Allah itu berulang dalam beberapa ayat Al-Quran, yaitu dalam 7 ayat dari Al-Quran dari berbagai surat. Salah satunya adalah firman Allah dalam surat Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ayat ini tidak boleh difahami dalam makna zahirnya, makna harfiahnya, dengan ditetapkan bahwa Allah bertempat atau bersemayam di atas arsy. Pemahaman demikian itu akan menjadi rancu, berseberangan dengan pemahaman demikian, akan berseberangan dengan pemahaman ayat-ayat lainnya jika sama-sama diambil makna zahirnya. Oleh karena ada ayat lainnya menyebutkan, misalkan firman Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Makna zahirnya mengatakan bahwa Allah seakan bersama setiap orang dimanapun kita berada. Makna zahirnya memberikan pemahaman seakan Allah berbilang bersama si fulan, bersama si fulan, bersama si fulan. Makna zahirnya memberikan pemahaman seakan Allah berada di bumi. Sementara ayat tadi, surat Thaha ayat 5, makna zahirnya Allah bersemayam di atas arsy. Sehingga tidak dapat diterima aklan wala syara'an, secara syara, secara akal, bahwa Allah di saat yang sama bertempat di arsy,
juga bertempat di bumi, ada bersama setiap orang. Tentu pemahaman demikian itu pemahaman yang rusak. Sementara ada ayat lainnya misalkan mengatakan innallaha ma'as sabirin. Ada ayat lainnya firman Allah tentang Nabi Ibrahim ketika beliau berangkat ke Palestina. Beliau mengatakan apa? Qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Dzahibun ila rabbi. Mana harfiahnya? Aku pergi menuju Tuhan. Jadi seakan berikan pemahaman Allah berada di Palestina. Tentu pemahaman demikian itu pemahaman rusak. Nah, jadi sekali lagi ini harus difahami dengan baik bahwa ayat-ayat mutasyabihat semacam itu tidak boleh difahami dalam makna harfiahnya. Termasuk firman Allah ini, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bukan dalam makna Allah bertempat atau bersemayam di atas arsy. Allah yang menciptakan arsy. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya, tidak bertempat pada ciptaannya. Sebelum arsy diciptakan, Allah ada tanpa arsy. Maka setelah arsy diciptakan, Allah tidak berubah pada sifatnya semula. Tidak kemudian membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Setelah menciptakan arsy, Allah ada tanpa arsy. Sebagaimana Allah ada tanpa arsy sebelum Allah menciptakan arsy. Tempat dan waktu juga adalah ciptaan Allah. Karena itu Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman, tidak terikat oleh ruang dan tempat. Allah yang menciptakan tempat, Allah yang menciptakan arah, Allah yang menciptakan waktu, Allah yang menciptakan zaman. Allah tidak terikat oleh ciptaan-ciptaannya tersebut. Karena itu di antara sifat Allah yang wajib kita yakini adanya bagi Allah adalah sifat al-qidamu wal baqa. Al-qidam artinya bahwa Allah tanpa permulaan. Al-baqa artinya bahwa Allah maha kekal tanpa penghabisan. Ini artinya bahwa Allah tidak terikat oleh waktu. Karena itu tidak dikatakan bagi Allah kapan adanya. Demikian pula tidak dikatakan bagi Allah di mana adanya dalam pengertian tempat. Oleh karena Allah maha suci dari tempat. Nah, karena itulah para ulama kita sepakat di atas keyakinan sebagaimana kesepakatan ini, ijma' ini dikutip diantaranya oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, ulama terkemuka, hidup di abad 4 Hijriah. Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi yang bernama Al-Imam Abdul Qahir bin Tahir, dikenal dengan Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi. Itu beliau yang menulis kitab Al-Farqu Bainal Firaq, kitab Usuluddin, dan berbagai kitab lain. Ulama terkemuka di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Guru dari guru-gurunya Al-Imam Al-Baihaqi. Nah, di antara karya beliau adalah kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Di dalam kitab ini, di bagian akhir dari kitab ini, dalam penjelasan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, beliau mengatakan, menuliskan, wa ajma'u ala anna Allah la yahwihi makanun wa la yajri alaihi zaman. Wa ajma'u, dan sepakat kaum ahli sunnah wal jamaah ala anna Allah, atas bahwa Allah Subhanahu wa taala la yahwihi makanun, tidak diliputi oleh tempat, wala yajri alaihi zaman, dan tidak berlaku waktu atau zaman baginya. Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu, tidak terikat oleh zaman. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat dan waktu, maka Allah tidak terikat dan tidak membutuhkan kepada ciptaannya tersebut. Nah, kemudian
Di atas keyakinan inilah pula para imam kita, imam madhab yang 4, para imam mujtahid. Mereka semua di atas keyakinan tauhid ini, di atas keyakinan suci ini. Keyakinan mereka satu. Keyakinan mereka sama. Al-Imam Abu Hanifah, An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Termasuk juga para imam mujtahid lainnya. Semua mereka di atas keyakinan yang sama. Yaitu keyakinan bahwa Allah laisa kamitslihi syai' dan bahwa Allah mawjudun bila makan wala yajri alaihi zaman. Bahwa Allah ada tanpa tempat dan Allah tidak terikat oleh waktu dan zaman. Nah, termasuk pada minggu yang lalu kita sudah bahas dari perkataan Al-Imam Abu Hanifah yang menetapkan bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Al-Imam Abu Hanifah tidak memahami istawa pada hak Allah seperti yang difahami oleh orang-orang atau kaum musyabbihah mujassimah. Al-Imam Abu Hanifah di atas keyakinan Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Dan itu dapat kita buktikan tertulis secara tekstual dalam karya-karya beliau sendiri. Di antaranya dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, seperti yang kemarin kita kutip, juga dalam kitab Al-Wasiyah, dan beberapa kitab lainnya, yang juga dikutip oleh banyak murid-muridnya. Murid-murid Al-Imam Abu Hanifah, termasuk dikutip oleh murid-murid daripada murid Abu Hanifah. Murid daripada murid Al-Imam Abu Hanifah. Artinya, para ulama di kalangan mazhab Hanafi turun-temurun di atas keyakinan ini. Antar generasi turun-temurun di atas keyakinan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Misalkan salah satunya adalah seorang ulama terkemuka, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, yang telah menulis risalah Aqidah At-Tahawiyah yang merupakan risalah dalam menjelaskan aqidah ahli sunnati wal jamaah. Oleh karena beliau sendiri menyebutkan di permulaan risalahnya tersebut, hadza bayan dzikri. Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millati Abi Hanifah an-Nu'man bin Thabit al-Kufi, dan seterusnya. Nah, di antara yang dituliskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini mengatakan ta'ala, yakni Allah, anil hududi wal ghayat wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihi al jihatus sittu kasairil mubtada'at. La tahwihi, tidak meliputi akan Allah al jihatus sittu, oleh arah yang 6, yaitu atas, bawah, samping kanan dan kiri, lalu depan dan belakang. Allah tidak diliputi oleh arah dan tempat. Juga beliau mengatakan ta'ala 'anil hudud, Allah Maha Suci dari batasan-batasan bentuk dan ukuran, wal ghayat wal arkani wal a'dha, Maha Suci daripada anggota-anggota badan, baik anggota badan yang besar atau anggota badan yang kecil. Nah, inilah akidah Al-Imam Abu Hanifah. Nah, demikian pula di atas akidah ini para imam mazhab lainnya. Al-Imam Malik ibn Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal. Lalu para imam mujtahid lainnya seperti Al-Imam Abdullah ibn Mubarak misalkan, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Ibn Jarir At-Tabari, dan lain sebagainya dari para imam mujtahid.
Nah, para ulama mujtahid tersebut, perbedaan di antara mereka itu hanya dalam fikih saja. Dalam masalah hukum-hukum, dalam masalah fikih, bukan dalam masalah akidah. Nah, ini bagian ini harus catat, penting ini. Kalau dalam masalah fikih, perbedaan di dalamnya menjadi rahmat, keluasan bagi kita untuk mengikuti imam mujtahid siapapun. Bebas bagi kita misalkan jika hendak mengikuti mazhab Hanafi atau mau mengikuti mazhab Maliki dalam fikih. Inilah yang dimaksud dengan perkataan Ibn Ruslan dalam Alfiyah Az-Zubad, wa Syafi'i wa Malikun Nu'manu wa Ahmad ibn Hanbal Sufyanu wa ghairuhum min sairil a'immah ala hudan wal ikhtilaf rahmah. Syafi'i wa Malikun, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nu'manu dan Imam An-Nu'man ibn Sabit. Yang dimaksud al-Imam Abu Hanifah. Wa Ahmad ibn Hanbal Sufyanu. Dan al-Imam Ahmad ibn Hanbal juga Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa ghairuhum min sairil a'immah. Dan selain mereka, dari seluruh para imam-imam mujtahid ala hudan. Semua mereka di atas kebenaran, di atas petunjuk. Wal ikhtilaf rahmah. Dan perbedaan di kalangan mereka menjadi rahmat bagi kita. Yang dimaksud adalah dalam fikih. Adapun dalam masalah akidah, semua mereka di atas keyakinan yang sama. Para imam mujtahid tersebut di atas aqidatut tauhid. Di atas aqidatut tanzih. Aqidah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluk. Nah, baik rekan-rekan sekalian, kita masuk ke pembahasan buku yang saya tulis atau tepatnya mungkin saya terjemahkan dari berbagai kitab. Ada 4 imam yang kita bahas dalam hal ini. Kemarin sudah kita bahas tulisan-tulisan Al-Imam Abu Hanifah. Nah, berikut ini adalah penjelasan Imam Malik Ibn Anas yang merupakan guru dari Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhuma. Saya tidak hendak membaca karena cukup panjang. Ini kita baru di halaman 69 ini. Seluruhnya ini ada berapa? 162 halaman. Hanya mungkin beberapa poin yang sangat penting hendak saya ungkapkan. Riwayat yang sahih dari perkataan Imam Malik yang riwayat ini dikutip oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Al-Asma was Sifat. Adalah satu. Imam Malik berkata, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa nafsahu wa la yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu'. Ini pernyataan yang sahih dari Imam Malik. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa nafsahu. Sebagaimana Allah mensifati akan zatnya, wala yuqalu kaifa, dan tidak boleh dikatakan bagi Allah kaifa. Nah, kaifa itu artinya sifat benda. Jadi Imam Malik dalam perkataannya ini menafikan al-kaifiyah dari Allah. Tidak boleh dikatakan bahwa Imam Malik menetapkan kaif bagi Allah seperti pemahaman orang-orang musyabbihah, mujassimah, yang itu sekarang diambil oleh orang-orang Wahabi. Mereka mengatakan
Kata mereka bahwa Imam Malik berkata wal kaifu majhul. Riwayat demikian itu tidak benar. Tidak ada riwayat semacam itu dari Imam Malik. Itu adalah pemelintiran, reduksi, tahrif terhadap perkataan Imam Malik. Karena jauh berbeda antara perkataan Imam Malik yang dengan jelas mengatakan wa kaifa anhu marfu. Wa kaifa anhu marfu. Artinya Allah tidak boleh dikatakan baginya kaif. Apa artinya? Allah tidak boleh ditetapkan baginya sifat-sifat benda. Berbeda dengan perkataan wal kaifu majhul. Al kaif majhul itu artinya menetapkan kaif, lalu kaifnya itu tidak diketahui. Riwayat palsu inilah yang sering dikutip oleh orang-orang musyabbiha mujassimah. Mereka hendak menetapkan kaifiyah bagi Allah, lalu mereka untuk mengelabui orang-orang Islam mengatakan majhul. Ini waspada pada bagian ini, rekan-rekan sekalian, jangan sampai terkecoh. Jadi Imam Malik, nanti untuk lebih rincinya silahkan dibaca. Saya kira PDF-nya sudah punya, rekan-rekan sekalian. Atau kalau mau bentuk fisiknya nanti bisa dihubungi panitia. Saya kutip secara lengkap terkait riwayat Al-Imam Malik di sini. Yang pertama itu tadi. Jadi Imam Malik menafikan kaif dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang jayyid. Dalam kitab Al-Asma was Sifat. Nah, jadi saya ulang lagi. Riwayat pertama dari Imam Malik dalam memahami istiwa Allah Subhanahu wa taala adalah riwayat yang sahihah, riwayat as-sahihah. Adalah bahwa Imam Malik mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa kama wasafa nafsahu wa la yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu'. Allah tidak boleh ditetapkan kaif baginya. Wa kaifa anhu marfu', dan kaif anhu dari Allah marfu' ditiadakan. Nah, jadi ingat-ingat, kaif itu artinya sifatul jism, sifat jisim. Seperti bergerak, diam, bertempat, milik arah, itu namanya kaif. Turun, naik, itu namanya kaif. Memiliki bentuk dan ukuran, itu namanya kaif. Nah, itulah yang dinafikan oleh Al-Imam Malik. Wa kaifa anhu marfu'. Ini riwayat yang pertama. Lalu riwayat kedua, yang juga ini sahih. Riwayat ini juga dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-Asma was Sifat. Ini di halaman 70 ini. Bahwa Imam Malik berkata, yang ini dikutip oleh Imam Malik, al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Nah, ini pahami di sini. Pahami redaksi ini. Al-istiwa ghairu majhul. Apa artinya ghairu majhul? Bukan artinya istiwa dipahami dalam makna sifat benda. Yang dimaksud ghairu majhul artinya wuruduhu fil Quran atau zikruhu fil Quran. Yang dimaksud ghairu majhul di sini adalah penyebutan kata tersebut dengan dinisbatkan, disandarkan bagi Allah, itu ada penyebutannya dalam Al-Quran. Nah, itu yang dimaksud al-istiwa ghairu majhul. Jadi bukan makna al-istiwa ghairu majhul seperti yang difahami oleh orang-orang musyabbihah, di mana mereka menerjemahkan atau memahami makna al-istiwa ghairu majhul, kata mereka apa? Al-istiwa ghairu majhul itu artinya jelas, istiwa itu artinya bertempat, bersemayam. Nauzubillah. Itu pemahaman rusak itu. Padahal yang dimaksud dengan kata al-istiwa ghairu majhul
artinya zikruhu atau wuruduhu fil Quran, penyebutannya dalam Al-Quran, kata istiwa yang disandarkan bagi Allah. Nah, tetapi istiwa tersebut bukan dalam mana sifat-sifat benda, dengan bukti bahwa lanjutan perkataan Imam Maliknya adalah mengatakan wal kaifu ghairu ma'qul. Al-kaif ghairu ma'qul. Apa yang ghairu ma'qul? Artinya bahwa tidak boleh ditetapkan sifat kaif bagi Allah. Akal tidak bisa menerima bahwa Allah memiliki sifat-sifat kebendaan. Nah, jadi redaksi ini persis sama dengan redaksi sebelumnya atau riwayat yang pertama tadi yang mengatakan wa kaifa anhu marfu. Jadi riwayat lain menyebutkan wal kaifu ghairu ma'qul. Ini penting ini. Jadi dua riwayat inilah yang disebutkan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam Al-Asma wa Sifat. Tidak ada penyebutan bahwa Al-Imamul Baihaqi mengatakan wal kaifu majhul. Tidak ada. Tidak ada. Karena mengatakan al-kaif majhul itu sama juga dengan mengatakan bahwa Allah memiliki kaif, memiliki sifat-sifat benda yang sifat benda tersebut tidak diketahui oleh kita. Ini pemahaman rusak begitu. Menetapkan sifat kebendaan walaupun di belakangnya mengatakan majhul. Ini sudah masuk kategori tasbih namanya, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Karena itu orang-orang musyabbiha dari dahulu bahkan sampai zaman sekarang ini keyakinan mereka itu sangat aneh. Mereka mengatakan apa? Kata mereka Allah memiliki tangan. Bahkan dari atas. Dari atas sudah ditetapkan oleh Allah oleh mereka bagi Allah. Mereka mengatakan Allah punya rambut. Sebagian mereka mengatakan rambutnya keriting. Nauzubillah. Lalu mereka mengatakan Allah punya telinga, punya mata, punya hidung, punya mulut, punya tangan, dan seterusnya. Oleh mereka ditetapkan sifat-sifat kebendaan tersebut, anggota-anggota tubuh tersebut. Sampai ada di antara pemuka, orang Wahabi di zaman sekarang mengatakan apa? Silahkan tanyakan kepadaku tentang sifat-sifat Allah, itu semua ada baginya dari ujung rambut sampai ujung kaki kecuali hanya dua saja yang tidak ada, yaitu al-lihyatu wal farj katanya. Nauzubillah. Mereka mengatakan apa? Al-lihya, janggut dan kemaluan saja yang tidak ada. Selain itu oleh mereka ditetapkan anggota-anggota badan tersebut bagi Allah, punya jari-jari dan seterusnya. Nauzubillah. Nah, yang merusaknya tentu mereka itu dengan keyakinan demikian sudah rusak. Nah, yang merusak bagi umat Islam adalah mereka menyebarkan keyakinan tersebut dengan mengatakan itu semua kata mereka la kama na'qilu atau la yu'qalu ma'naha. Itu semua tidak seperti yang kita bayangkan dalam akal kita. Atau itu semua tidak boleh dibayangkan kata mereka. Itu semua tidak boleh disamakan, diserupakan dengan makhluknya. Tidak boleh disamakan dengan manusia. Nauzubillah. Jadi jangan tertipu dengan ujung perkataan mereka ini. Walaupun mereka mengatakan la kama na'qil. Walaupun mereka mengatakan seperti itu, tapi di depannya mereka sudah mengisbatkan atau menetapkan kaifiyah bagi Allah. Dan bahasa mereka ini seperti ini sering kali disebarkan di masyarakat kita untuk mengelabui orang-orang awam. Nah, bagian ini harus perhatikan ini. Kembali lagi. Jadi, Al-Imam Malik mengatakan dengan riwayat yang sahih seperti yang dikutip oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Ada dua riwayat tadi. Yang pertama adalah mengatakan wa kaifa anhu marfu' wa la yuqalu kaifa wa kaifa anhu marfu'. Yang kedua adalah wal kaifu ghairu ma'qul.
Nah, wal kaifu ghairu ma'qul. Tidak ada riwayat yang sahih dari Imam Malik mengatakan al kaifu majhul, tidak ada. Tetapi yang disebut apa? Wal kaifu marfu. Wa kaifa anhu marfu atau wal kaifu ghairu ma'qul. Nah, demikian riwayat yang sahih dari Imam Malik. Hampir 1 jam ini. Saya kira ini saja. Nah, nanti silakan rekan-rekan bisa membaca teks Arabnya seperti yang dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Misalkan salah satunya ini. Ini riwayat yang sahih dari Imam Malik. Kunna 'inda Malikin. Ini riwayat dari Yahya ibn Yahya dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Kunna 'inda Malik ibn Anas faja'a rajulun faqala ya Aba Abdurrahman Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Fa kaifa istawa? Jadi riwayatnya menyebutkan ada orang datang ke majelis Imam Malik, tiba-tiba ia bertanya kepada Imam Malik tentang firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tetapi orang ini dari awal pertanyaan sudah menetapkan kaif. Kaifastawa. Sehingga yang ada dalam akal orang ini, dalam pikiran orang ini, Allah memiliki sifat kaif. Artinya memiliki sifat benda. Karena itulah maka Imam Malik sangat marah besar. Qala berkata, perawinya Yahya ibn Yahya berkata, fa'atraqa Malikun ra'sahu hatta 'alahu ar-ruhadha. Artinya Imam Malik saat itu sangat marah. Beliau sampai menundukkan kepala. Sampai beliau apa? Keluar keringat dingin, bergetar tubuhnya. Karena pertanyaan orang tersebut itu pertanyaannya rusak. Itu orang sudah menetapkan sifat kaib bagi Allah. Seandainya orang tersebut bertanya kepada Imam Malik, wahai Imam, apa makna firman Allah atau tafsir firman Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Berilah penjelasan bagi saya. Tentu Imam Malik akan menjelaskan. Tidak akan marah. Mengapa Imam Malik marah? Oleh karena orang tersebut datang-datang lalu bertanya langsung kaifastawa. Artinya bahwa ini orang telah menetapkan al-kaif bagi Allah. Makanya Imam Malik marah. Nah, karena itu kemudian Imam Malik berkata al-istiwa ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'qul. Nah, ini lihat di sini ya seperti yang kita bahas tadi, Imam Malik menafikan kaif bagi Allah. Menafikan kaif bagi Allah. Nah, jadi di pertanyaan di sini orang tersebut menetapkan kaifastawa. Lalu dijawab oleh Imam Malik wal kaifu ghairu ma'qul. Wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Wa ma araka illa mubtadi'an. Fa umira bihi ayyukhraja. Kemudian Imam Malik memerintah murid-muridnya yang lain yang saat itu ada di majelis tersebut untuk mengeluarkan orang itu. Nah, sisanya nanti silakan rekan-rekan baca. Ini sangat penting dalam memahami apa yang dimaksud dengan perkataan Al-Imam Malik seperti yang dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi supaya lurus pemahaman kita. Saya kutip di sini perkataan para ulama dalam menjelaskan perkataan Imam Malik tersebut. Saya kira ini saja. Saya tambahkan sedikit. Bukti Imam Malik berkeyakinan bahwa Allah ada tanpa tempat. Sekaligus ini menjadi bantahan terhadap mereka yang berkeyakinan Allah bertempat di atas arsy lalu dia berdalil dengan perkataan Imam Malik. Tentu berdalilnya itu salah kaprah. Imam Malik sendiri berkeyakinan Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Di sini saya kutip perkataan Imam Malik.
Saya jelaskan sedikit terkait hadis ini. Rasulullah bersabda, La tufaddiluni ala Yunus ibn Matta. Janganlah kalian melebih-lebihkan diriku di atas Nabi Yunus ibn Matta. Nah, hadis ini memberikan makna seperti dalam makna firman Allah, La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Artinya kita wajib beriman terhadap para nabi Allah, para rasulnya, para nabi Allah. Semua mereka adalah para nabi Allah. Walaupun tentu mereka memiliki tingkatan masing-masing. Misalkan yang predikatnya Rasul lebih tinggi dari hanya yang Nabi saja. Dan tentu dalam hal ini Rasulullah adalah Imamul Anbiya wal Mursalin, afdalu khalqillah. Pimpinan para nabi yang juga merupakan afdalu khalqillah, ciptaan Allah paling utama, paling mulia, mutlak lebih dari segala apapun. Nah, Rasulullah berkata, janganlah kalian melebih-lebihkanku atau mengagungkan diriku di atas Nabi Yunus. Yang dimaksud bahwa kata Rasulullah, saya dan Nabi Yunus adalah sama-sama Nabi. Sama-sama Nabi. Nah, di sini ada rahasia, ada sir, ada rahasia. Diungkapkan oleh Al-Imam Malik. Kata Imam Malik apa? Rasulullah ketika bersabda dengan hadis ini, itu untuk memberikan pemahaman mengapa penyebutan khusus kepada Nabi Yunus. Tidak menyebut nabi-nabi yang lain. Oleh karena Nabi Yunus dimakan oleh ikan, ditelan oleh ikan, lalu dibawa ila qabusil bahar, hingga kedalaman lautan yang sangat dalam kegelapan lautan. Sementara Rasulullah diangkat naik ke langit. Sampai langit ketujuh, bahkan lebih tinggi lagi daripada itu. Yaitu dalam peristiwa Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, jangan kalian melebihkan saya atas Nabi Yunus hanya karena saya, kata Imam Malik ini, hanya karena saya ditaikan ke atas, sementara Nabi Yunus dibawa ke dasar bumi. Sesungguhnya penisbatan atau penyandaran dua arah ini bagi Allah sama saja. Tidak ada yang lebih utama dari dua arah tersebut dengan disandarkan bagi seseorang, lantas diyakini bahwa dia yang atas lebih utama daripada yang bawah. Tidak, sama saja. Jadi arah atas itu tidak dengan definisinya dia menetapkan kemuliaan. Tidak. Contoh begini. Para nabi tempatnya di mana? Di bumi. Para malaikat tempatnya di mana? Langit. Langit itu maskanul malaikat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ibn Hibban dan lainnya disebutkan bahwa langit itu penuh dengan malaikat. Penuh dengan malaikat di dalamnya. Mana yang lebih utama, malaikat atau para nabi? Para nabi. Para nabi lebih utama dari para malaikat. Tapi tempat mereka di mana? Di bawah. Para malaikat di atas. Nah, jadi arah itu tidak memberikan kemuliaan pada zatnya, pada definisinya. Itu yang memberikan kemuliaan. Arah atas dan arah bawah sama saja bagi Allah. Nah, lalu Imam Malik Ibn Anas mengambil istinbat atau intisari dari hadis ini. Kata beliau apa? Hadis ini memberikan pemahaman bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Masya Allah. Jadi Imam Malik sangat cerdas. Hadis ini di dalamnya terdapat intisari penting menetapkan bahwa Allah wujudun bila makan wala yajri alaihi sama. Dan perkataan Imam Malik lainnya tentang bahwa Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah, nanti rekan-rekan sekalian bisa melihat di buku ini. Saya kira garis besarnya sudah kita dapatkan. Dan kemudian kita masuk bab 3, penjelasan Al-Imam Syafi'i tentang makna istawa. Insyaallah mudah-mudahan kita berjumpa lagi hari Selasa mendatang. Mudah-mudahan tidak ada halangan.
dan punya umur dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita dapat memberikan manfaat. Mohon maaf karena keterbatasan waktu tidak dibuka termin tanya jawab. Tapi kalau ada apa yang hendak diobrolkan silakan nanti bisa dihubungi di WhatsApp saya, nanti di-share di panitia, silakan. Saya kira demikian yang hendak saya sampaikan. Kita baca tahlil 3 kali, salawat 3 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minin wal mu'minat. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.